Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Darmawan dengan NIM 19033320040 dari program studi Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Dan partner Saya Erwin Saputro dengan NIM 19033320055 dari program studi Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Akses Rumah Indekos dengan QR Code berbasis IoT menggunakan aplikasi Android. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat yang telah kami buat. Di sini terdapat 3 buah sistem yang terhubung ke satu Firebase yang sama, di mana di sini ada sistem akses pagar dengan menggunakan QR Code, dan di sini terdapat 2 sistem akses pintu kamar, yaitu pintu kamar 1 dan pintu kamar 2. Pada sisi sistem akses pagar, di sini terdapat beberapa komponen, yaitu diantaranya kami menggunakan 2 buah microcontroller utama, yaitu Arduino Uno dan Node MCU yang digunakan sebagai media komunikasi ke Arduino. Lalu di sini ada LCD I2C 16x2, keypad dan buzzer. Lalu ada motor stepper sebagai penggerak utama dari sistem akses pagar. Pada sistem akses pintu kamar 1, di sini juga menggunakan microcontroller Arduino Uno dan Node MCU serta modul MOSFET yang digunakan sebagai relay untuk mengaktifkan dan memutuskan solenoid door lock. Di sini juga terdapat keypad yang digunakan sebagai inputan manual untuk membuka pagar selain dengan menggunakan scan QR code. Lalu terdapat LCD dan buzzer sebagai output dari kamar 1. Lalu pada pintu kamar 2, di sini juga menggunakan microcontroller yang sama, yaitu Node MCU ESP8266 dan Arduino Uno serta modul MOSFET untuk mengaktifkan dan memutuskan solenoid door lock, dan keypad yang digunakan sebagai penguncian secara manual dengan memasukkan PIN password. Lalu di sini terdapat LCD dan buzzer sebagai output. Dan di sini terdapat rangkaian catu daya dengan output sebesar 12 volt. Di sini digunakan untuk sumber tegangan bagi setiap masing-masing sistem. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk sistem ini dengan menggunakan aplikasi Android. Pertama, di sini kita akan power on pada power supply-nya. Setelah power supply on, maka arus dan tegangan dapat mensuplai 3 sistem di sini. Di sini saya akan menguji coba untuk sistem pagar. Nah, yang pertama di sini aplikasinya seperti ini. Kita akan memasukkan username untuk user 1, yaitu username-nya user 1 dan passwordnya kos kamar 1. Nah, di sini menu-menunya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengakses pagar dengan menggunakan button scan. Baik, di sini scan berhasil untuk pagar. Maka pagar di sini akan terbuka. Baik, sekarang untuk menutup kembali pagar, kita dapat menggunakan button tutup pagar di sini. Berhasil menutup pagar, maka pagar di sini akan tertutup. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mengakses kamar 1. Nah, di sini kamar 1 hanya bisa diakses oleh akun user 1. Nah, sekarang langsung saja kita klik tombol scan. Nah, di sini scan result kamar 1. Kemudian solenoid door lock di sini akan terbuka dan pintu dapat diakses. Nah, selanjutnya untuk menutup pintu kunci kamar, kita dapat menutupnya kembali dengan menggunakan button tutup pintu kamar.
Nah, di sini button pintu kamar sudah tertutup kembali. Selanjutnya, untuk mengakses kamar 2, di sini kita harus login untuk user 2. Itu di sini kita logout kembali, kemudian masukkan username untuk user 2. User 2 dan passwordnya kos kamar 2. Kita login. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mengakses untuk membuka pintu kamar 2, yaitu dengan melakukan scan QR. Di sini kamar 2 telah berhasil terbuka. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menutup kunci pintu kamar 2, yaitu dengan menutup pintu kamar pada button. Nah, di sini solenoid sudah tertutup kembali. Kemudian pada aplikasi Kosku ini terdapat sebuah fitur notifikasi payment, di mana fitur ini untuk mengingatkan penghuni. Nah, di sini contoh dari notifikasinya itu, halo penghuni Kosku, jangan lupa untuk segera melakukan pembayaran ya, terima kasih. Selanjutnya pada aplikasi ini juga terdapat riwayat data bagi siapa saja yang mengakses pagar, yaitu dengan cara kita mengakses akun admin. Sini kita login, kemudian kita masuk pada data penghuni. Nah, di sini akan terdapat riwayat bagi siapa yang mengakses pagar. Untuk tanggalnya di sini terdapat tanggal dan waktunya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan sistem penguncian secara manual dengan menggunakan keypad dengan memasukkan PIN password. Untuk sistem pagar, password yang dibuat yaitu 030303. Lalu kita tekan, maka akses diterima dan motor stepper bergerak untuk membuka pagar. Untuk menutupnya kembali, kita dapat menekan kembali PIN password pada keypad. Maka pagar otomatis akan menutup kembali. Apabila PIN password yang kita masukkan salah, maka akses ditolak dan buzzer berbunyi dan pagar tidak terbuka atau dalam keadaan tertutup. Baik, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan PIN password pada kamar 1, yaitu 010101. Maka solenoid door lock akan terbuka dan pada LCD akan mencetak akses diterima dan buzzer tidak nyala. Apabila password yang dimasukkan salah, maka buzzer akan bunyi dan pada LCD akan mencetak akses ditolak. Selanjutnya kita akan membuka akses pintu kamar 2. Di sini password yang sudah kita buat yaitu 020202. Lalu kita tekan, maka solenoid door lock kebuka dan akses diterima. Apabila PIN password yang kita masukkan salah, maka buzzer akan berbunyi dan pada LCD akan dicetak akses ditolak. Sekian demo alat dari tugas akhir kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.